Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Cihabi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang tanaman belum menghasilkan pada kelapa sawit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan. Oke, langsung aja. Yang dimulai dari yang namanya itu persiapan sebelum pemindahan bibit. Dan ada beberapa setidaknya ada beberapa kriteria gitu, kriteria yang digunakan atau kayak bibit yang memang itu siap untuk dipindahkan. Yang pertama, kita lihat dari segi umur bibitnya. Umur bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya itu berumur berkisar antara 10 sampai 14 bulan. Pada usia ini bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi di lapangan. Baru setelah itu tinggi daripada bibitnya. Bibit yang harus memiliki tinggi bibit itu harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Selanjutnya itu ada kondisi batang dan akar. Batang bibit itu harus yang pertama sekali itu dia harus kokoh gitu, harus kokoh dan sehat dengan akar yang kuat dan tentunya tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang ataupun terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkannya ke lapangan. Pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang ataupun terbelit di polybag itu seenggaknya dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkannya ke lapangan. Berikut adalah beberapa akibatnya. Yang pertama itu adalah pertumbuhannya terhambat. Yang kedua, akar yang terbelit di polybag itu tidak dapat berkembang dengan baik gitu kan setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau ini melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat ataupun kerdil gitu. Yang ketiga ada penyerapan air dan nutrisi yang menurun. Yang keempat itu ada akar yang sehat itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika si akar ini tadi dia terbelit gitu kan, area penyerapan itu menjadi lebih terbatas sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil ataupun bahkan layu gitu. Selanjutnya tanaman akan stres gitu. Dan selanjutnya bibit dengan akar yang terbelit ini tadi itu lebih rentan gitu mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit itu cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Dan stres ini itu bisa menyebabkan yang tanaman gagal beradaptasi sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit itu bisa mati dalam
dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Lalu apa lagi? Apalagi lupa. Selanjutnya ada kerusakan akar gitu. Dan saat polybag dibuka itu akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan atau mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan tentunya memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Dan selanjutnya ada kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Akar yang tidak berkembang ini tadi dengan akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka selanjutnya atau jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit ini tadi mungkin dia tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan tentunya berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya ada namanya kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi itu akan cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tahap dari persiapan lahannya, yang dimulai dari pembersihan lahan begitu. Lahan itu minimal memang harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan dari bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit di dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Selanjutnya ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu dilakukan dengan cara pembajakan ataupun pencangkulan sedalam 30 sampai 40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Selanjutnya itu ada pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, bisa kita bilang kurang dari standarnya 4,5. Tanah itu perlu dikapur menggunakan dolomit untuk setidaknya menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal ini tadi dengan pH itu 4,5 atau sampai 5,5 lah, itu akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Selanjutnya itu ada pembuatan lubang tanam. Lubang tanam itu setidaknya harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang itu setidaknya itu harus disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan. Kenapa? Agar tanah itu memiliki sirkulasi udara yang cukup, dan pengguburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar begitu. Selanjutnya ada jarak tanam. Jarak tanam ini tadi jarak tanam yang direkomendasikan adalah
8 meter atau mungkin bisa 9 meter juga lah antar tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon itu memiliki ruang yang cukup gitu untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Selanjutnya ada kebutuhan unsur hara tanah. Tentunya sebelum melakukan pemindahan bibit, pastikan tanah harus mengandung unsur hara yang cukup, baik itu makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Dan unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur hara makro, yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen ini sangat penting gitu untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Yang kedua itu ada fosfor. Ini berguna untuk mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Selanjutnya ada unsur hara kalium. Ini meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Selanjutnya ada magnesium. Ini berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Dan dilanjut dengan kalsium. Kalsium ini berguna untuk memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Itulah tadi yang termasuk ke dalam unsur hara makro. Selanjutnya ada unsur hara mikro. Yang termasuk ke dalam unsur hara mikro diantaranya itu besi. Itu mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Dan selanjutnya ada mangan. Itu zat ini sangat penting sekali gitu dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Selanjutnya ada zat seng. Itu membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan pemindahan bibit. Yang dimulai dari pengangkutan bibit. Sebelum dilakukannya pengangkutan bibit itu terlebih dahulu harus disiram demi menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi gitu stres pada tanaman selama pengangkutan. Selanjutnya ada metode pengangkutannya. Bibit itu diangkut menggunakan kendaraan tertutup ataupun terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres dan panas. Pastikan bibit itu disusun secara vertikal dan polybag itu tidak sobek selama pengangkutan. Selanjutnya ada penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Baru kita masuk ke dalam penanaman di lapangan. Yang pertama sekali caranya itu awal kita melakukan pembukaan polybag. Polybag itu harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak gitu kan, tidak merusak akar. Pemotongan itu dilakukan di bagian bawah dan samping polybag sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Selanjutnya
penempatan bibit. Bibit tuh setidaknya harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar itu harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Selanjutnya ada penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Selanjutnya ada penyiraman. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi resiko stres pada tanaman. Selanjutnya ada perawatan setelah penanaman, atau inilah yang kita masuk ke dalam ataupun kita sebut dengan tahap TBM. Yang dimulai dari pemupukannya dahulu gitu kan. Frekuensi pemupukan. Pemupukan itu pada masa TBM dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dan mengenai dosis dari pemupukan pada tahun pertama ataupun biasa kita sebut dengan TBM 1, itu dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal itu difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Dan di masa tahun pertama ini ataupun tahun TBM 1, pada tahun pertama fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama itu relatif lebih rendah gitu kan dibandingkan tahun-tahun berikutnya, karena bibit tuh masih dalam tahap yang tahap adaptasi lah gitu ya, kita bilang adaptasi dan pertumbuhan awal. Mengenai frekuensi pemupukannya, pemupukan tentunya dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau dalam perhitungan tuh kayaknya 4 kali dalam setahun. Selanjutnya ada dosis pemupukan. Dosis pemupukan itu untuk dosis pupuk yang direkomendasikan itu untuk setiap kali pemupukan pada TBM 1 itu untuk dosis per pohon per aplikasiannya gitu, NPK dengan dosis ya kalau nggak salah 15 itu 300 gram per pohon. Untuk urea itu sekitar 150 gram per pohon. Dan untuk dolomit sendiri itu 100 gram per pohon. Dan pupuk organik ini sekitar 2 sampai 5 kg per pohon. Itu bisa berupa kompos ataupun pupuk kandang, tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Baru selanjutnya ada interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama ini setelah bibit setidaknya dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman, dan pemupukan kedua itu di waktu 3 bulan setelah pemupukan pertama, dan pemupukan ketiga itu sekitar 6 bulan setelah pemupukan pertama, dan pemupukan keempat itu sekitar 9 bulan setelah pemupukan pertama. Oke, kita masuk ke dalam tahun yang kedua, atau biasa kita sebut dengan TBM kedua kan, TBM 2. Setelah tadi TBM 1, ini TBM 2. Pada tahun kedua, dosis pemupukan itu mulai ditingkatkan
karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan tentunya memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang gitu. Dan untuk frekuensi pemupukannya, tentunya kan pemupukan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali gitu, atau dalam rasio waktu 1 tahun itu 3 kali dalam setahun. Dan mengenai dosis pemupukannya, untuk NPK-nya sendiri, NPK 15-15-15 itu dosisnya sekitar 400 gram per pohon, dan urea itu sekitar 200 gram per pohon, dan dolomit itu sekitar 150 gram per pohon, dan kalium itu sekitar 100 gram per pohon, serta pupuk organik sekitar 5-8 kg per pohon, tergantung dari kondisi si tanah gitu. Baru selanjutnya ada interval waktu pemupukan. Mengenai untuk pemupukan pertama itu dilakukan 12 di bulan ke-12 atau kayak sekitar 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Dan untuk pemupukan kedua itu sekitar 16 bulan setelah pemindahan bibit. Dan untuk pemupukan ketiga itu sekitar 20 bulan setelah pemindahan bibit. Oke, langsung kita masuk ke dalam tahun yang ketiga atau biasa disebut dengan TDM 3. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan atau TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar, serta memastikan tanaman siap untuk mulai berubah. Dan untuk mengenai frekuensi pemupukannya itu, pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau dalam rasio setahun itu dilakukan 3 kali. Dan mengenai dosis pemupukan untuk NPK dengan NPK 15-15 itu sekitar 500 gram per pohon. Dan untuk urea itu sekitar 250 gram per pohon. Untuk dolomit itu sekitar 200 gram per pohon. Dan juga untuk kalium itu membutuhkan sekitar 150 gram per pohon. Serta untuk pupuk organik itu sekitar 8-10 kg per pohon, tergantung dari kondisi si tanah. Dan mengenai interval waktu pemupukan, untuk pemupukan pertama itu dilakukan sekitar 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Setelah untuk pemupukan kedua itu dilakukan 28 bulan setelah pemindahan bibit. Dan untuk pemupukan yang ketiga itu dilakukan sekitar 32 bulan setelah pemindahan bibit. Adapun poin tambahan gitu kan untuk pemupukan ini sendiri, untuk unsur hara nitrogen itu penting demi menjaga pembentukan daun dan batang. Nitrogen itu diberikan lebih banyak pada fase awal ataupun tahun pertama itu tadi untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Dan untuk unsur hara fosfor itu dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Dan selanjutnya ada kalium. Kalium ini berguna untuk meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit.
serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium itu ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Selanjutnya itu ada dolomit. Dolomit ini memang berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Dan selanjutnya ada pupuk organik. Pupuk organik ini itu ditambahkan untuk yang namanya memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Tentunya tidak asing dengan kata gulma kan. Gulma merupakan tanaman pengganggu ataupun tanaman penghisap unsur hara terhadap inangnya atau terhadap tanaman yang ingin kita budidayakan. Gulma ini sangat rugi sekali, dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma itu sangat penting dan dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan penyiangan dan menggunakan herbisida yang aman. Tentunya untuk jenis-jenis gulma yang ada ataupun jenis-jenis gulma yang umum kita temukan di TBM ini. Yang pertama ada gulma berdaun lebar atau dengan nama latin yaitu broadleaf weeds. Gulma berdaun lebar ini umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini itu dapat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Dan beberapa jenis yang mungkin sering kita temukan di kebun kelapa sawit pada tahap tanaman belum menghasilkan, yaitu diantaranya yang pertama ada Ageratum conizoides atau tanaman atau gulma yang bisa kita sebut dengan babandotan. Gulma ini itu dikenal karena pertumbuhan yang cepat dan kemampuan bersaingnya untuk mendapatkan air dan nutrisi. Selanjutnya ada Borreria alata atau gulma yang biasa kita sebut dengan herba pahit. Gulma ini itu memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Selanjutnya ada Micania micrantha atau biasa kita sebut dengan selaput tunggul. Tumbuhan ini itu merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Selanjutnya ada Baiden pilosa atau tanaman ketul. Atau tanaman ini atau gulma ini itu memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada gulma berdaun sempit atau dengan bahasa latinnya yaitu grasses. Gulma berdaun sempit itu biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan
memiliki sistem perakaran yang kuat, dan mereka ini tentunya sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Dan jenis-jenis gulma berdaun sempit yang tentunya sering kita temukan di tanaman belum menghasilkan adalah yang pertama itu dengan bahasa Latin Imperata cylindrica, atau yang biasa kita ketahui semua yaitu gulma ataupun tumbuhan alang-alang. Salah satu gulma yang ini merupakan salah satu gulma yang paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Baru selanjutnya itu ada Cynodon dactylon, yaitu tumbuhan yang bisa kita kenal dengan rumput teki. Gulma berakar kuat ini, ciri-cirinya ini dianya berakar kuat dan menjalar serta tumbuh cepat dan sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya ada Gulma Eleuthine indica, atau biasa kita kenal dengan rumput belulang. Gulma ini itu tumbuh dengan dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi di lingkungan. Selanjutnya ada gulma dengan tipe pakis, atau dengan bahasa Latin ferris, ferns. Gulma jenis pakis yang tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Ini mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum kita temukan di tanaman belum menghasilkan di antaranya yaitu Nephrolepis bicerat, yaitu pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Yang kedua ada Stenox laena palustris. Ini merupakan gulma pakis yang merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Selanjutnya ada gulma tipe dengan teki-tekian, atau biasa dengan bahasa Latinnya sedges. Gulma teki-tekian ini memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka itu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah ataupun tergenang. Jenis-jenis yang sering kita jumpai di TBM adalah sebagai berikut. Yang pertama Cyperus rotundus, atau yang bisa kita kenal dengan teki liar. Salah satu ini merupakan salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena memiliki akar yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Selanjutnya ada Cyperus Killinia atau teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di areal yang memiliki drainase buruk. Selanjutnya itu ada gulma merambat atau climbing weeds. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma yang merambat yang paling sering kita temui di tanaman belum menghasilkan adalah Micania micrantha atau selaput tunggul. Gulma dengan ciri tumbuhan yang merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Selanjutnya ada
Passiflora foetida itu adalah markisa liar. Gulma merambat ini itu identik dengan memiliki daun yang berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama gitu. Selanjutnya ada dampak lebih ke dampak negatif sih, yang dampak negatif dari gulma pada tahap TBM. Yang pertama itu dia bersaing untuk mendapatkan nutrisi dan air. Gulma ini seenggaknya bersaing secara langsung lah dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya terganggu. Selanjutnya ada mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Micania micrantha itu dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma itu dapat menjadi inang bagi hama ataupun penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya nih, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat ataupun kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Selanjutnya ada menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan yang namanya perawatan seperti pemupukan, penyiraman, ataupun pemangkasan daun. Dan hal ini itu mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Setelah kita masuk ke dalam pengendalian gulma, selanjutnya kita masuk cara dari pengendalian gulma pada tahap TBM itu tadi gitu. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif, diantaranya yang pertama ada pengendalian secara manual ataupun penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Terutama untuk proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan ataupun alat sederhana. Penyiangan manual ini sangat efektif untuk gulma berdaun lebar dan setges, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah penggunaan herbisida. Herbisida perah tumbuh adalah herbisida jenis yang diaplikasikannya sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan ataupun pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh ini tadi itu cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Selanjutnya adalah herbisida pasca tumbuh, yaitu herbisida yang diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini itu bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non selektif tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Selanjutnya adalah pengendalian dengan mulsa.
Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit, apalagi ya, atau daun-daunnya yang jatuh itu dapat membantu penekanan dapat membantu atau menekankan pertumbuhan gulma. Mulsa ini berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Selanjutnya ada pengendalian secara biologis, yaitu pengendalian biologis ini menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antar gulma dan agen biologis yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengairannya. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan yang memiliki keterbatasan air ataupun irigasi tambahan ataupun penyiraman manual itu bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan memang harus diperhatikan seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya kegiatan pemangkasan daun. Daun-daun yang kering, rusak ataupun terkena penyakit itu harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah yang namanya kelembapan berlebih itu dapat memicu penyakit seperti itu. Dan selanjutnya ada yang namanya pengendalian hama dan penyakit pada masa tanaman belum menghasilkan. Tentunya jenis hama yang biasa kita temukan pada tahap tanaman belum menghasilkan ini, pertama adalah ulat pemakan daun. Ulat itu sedikit tentang ulat. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM maupun TM gitu kan. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Dan adapun jenis-jenis ulat, yang pertama itu ada Setotoxea asigna, yaitu ulat api. Yang kedua ada Mahasena corbeti. Yang ketiga ada Dharma trima. Yang keempat ada Melissa plana, atau yang bisa kita kenal dengan ulat buluh gitu. Tentunya gejala serangan dari ulat-ulat ini adalah yang pertama, daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat, atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat ini dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya cara pengendalian Cara pengendalian hama ini adalah pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Adapun dua nih caranya. Yang pertama itu pengendalian biologis. Pengendalian biologis ini dia menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator lain, misalnya Telenomus untuk telur ulat, serta pengendalian kimia. Jika serangan ulat parah, mungkin insektisida seperti deltametrin ataupun chlorpyrifos dapat digunakan. Selanjutnya ada hama kumbang tanduk, atau yang bisa kita kenal dengan hama Oryctes rhinoceros. Kumbang tanduk merupakan hama yang sering kita jumpai gitu kan di dalam melakukan penyerangan dalam menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa ini menggali lubang gitu kan pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Tanda-tanda gejala serangannya, yang pertama, kumbang tanduk ini menggali lubang di pucuk kelapa sawit, itu menyebabkan
daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna ataupun kayak berbentuk kipas gitu, dan pada kasus berat tanaman dapat mati. Dan dengan cara pengendaliannya, yang pertama itu ada yang namanya pengendalian biologis. Pengendalian biologis ini lebih ke kayak penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Selanjutnya adalah dengan melakukan pemangkasan atau sanitasi. Itu kayak seperti membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitarnya. Selanjutnya yaitu pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia ini kayak lebih ke mengaplikasikan insektisida gitu, sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Sedikit banyaknya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.